Salah satu faktor penghambat untuk mendapatkan hasil yang tinggi atau produksi maksimal dari budidaya tanaman jagung adalah gangguan organisme pengganggu tanaman, baik itu hama, penyakit maupun gulma. Juga termasuk kondisi lingkungan sekitar, cuaca, ketersediaan air, suhu, dan lain-lain. Saat ini yang makin merebak adalah berkembangnya penyakit busuk batang. Umumnya adalah penyakit busuk batang bakteri atau BSR. Tetapi penyakit busuk batang dengan gejala khas yang hampir sama, yaitu penyakit busuk batang bakteri yang disebabkan oleh bakteri dan penyakit busuk batang fusarium yang disebabkan oleh cendawan. Untuk itu, kita perlu mengetahui dan mampu membedakan gejala penyakit busuk batang bakteri dan busuk batang fusarium. Penyakit busuk batang bakteri dan penyakit busuk batang fusarium pada tanaman jagung. Dari kedua gambar ini, tahukah Anda perbedaannya? Penyakit busuk batang bakteri golongan bakteri. Nama patogen Erwinia chrysanthemi. Exposure air dan soil borne. Penyakit busuk batang fusarium golongan cendawan. Nama patogen Fusarium moniliforme. Exposure soil borne. Gejala penyakit BSR dan FSR adalah pada busuk batang bakteri biasanya gejala muncul pada ruas bagian bawah, bisa saja ruas kedua sampai ke-6. Sedangkan pada busuk batang fusarium hanya pada ruas yang berdekatan pada permukaan tanah. Kedua, pada busuk batang bakteri, pembusukan terjadi dari bagian bawah menuju bagian atas karena terhambatnya pengangkutan nutrisi dan air dari akar ke batang maupun ke daun. Busuk batang fusarium, pembusukan terjadi mulai dari bagian bawah menuju bagian atas karena terhambatnya pengangkutan nutrisi dan air. Ketiga, pada penyakit busuk batang bakteri, batang yang terserang menjadi lunak, berair dan berbau busuk. Cairan busuk berbentuk seperti ingus. Sedangkan pada busuk batang fusarium, batang menjadi lunak, kering dan tidak berbau, dan adanya hifa atau miselium yang berwarna putih. Pembelahan pada batang jagung yang sakit, maka bisa kita lihat bahwa pada penyakit busuk batang bakteri terlihat batang yang lunak dan adanya cairan berwarna hitam seperti ingus dan berbau busuk. Sedangkan pada penyakit busuk batang fusarium terlihat batang yang lunak, sedikit kering dan tidak ada cairan yang berwarna hitam seperti ingus dan tidak berbau busuk. Dia cenderung lebih kering. Pada penyakit busuk batang bakteri, daun mati mendadak atau sudden death. Pada penyakit busuk batang fusarium, daun layu bertahap dan dimulai dari atas. Pada penyakit busuk batang bakteri, apabila terserang bagian pucuk, maka bisa terlepas. Pada penyakit busuk batang fusarium, hal ini tidak terjadi sama sekali. Pada penyakit busuk batang bakteri bisa menyerang tongkol, sedangkan pada penyakit busuk batang fusarium tidak menyerang tongkol. Program pengendalian penyakit busuk batang bakteri dan busuk batang fusarium. Yang pertama adalah gunakan atau pakai benih yang tahan terhadap penyakit busuk batang bakteri dan penyakit busuk batang fusarium. Yang kedua,
adalah pemupukan berimbang, yaitu kurangi pemakaian pupuk nitrogen dan tambahkan pupuk kalsium. Kelebihan urea dan kurangnya KCl akan menambah kerentanan tanaman atas eksposur patogen. Ketiga adalah drainase yang baik, yaitu dengan mengatur ketersediaan air agar tidak ada genangan air atau tanah yang mecek-mecek. Selanjutnya, mengatur pola tanam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, terutama pada musim penghujan. Lalu menghindari tanaman yang luka saat pemeliharaan dan penyiangan gulma. Pengendalian dengan menggunakan penggunaan bakterisida sistemik dan kontak untuk penyakit busuk batang bakteri atau BSR, dan menggunakan fungisida sistemik dan kontak untuk penyakit busuk batang bakteri. Selanjutnya adalah perlakuan benih. Lakukan perlakuan benih dengan menggunakan fungisida, insektisida, dan zat pengatur tumbuh atau bakterisida, insektisida, dan zat pengatur tumbuh 3 jam sebelum penanaman. Semoga bermanfaat.